Dari aku ya, terus terang aku mendoakan terus. Sebenarnya dari kalian yang belum tahu, aku tahu duluan, aku udah mendoakan terus supaya benar-benar sehat. Karena pertaruhan orang melahirkan itu benar-benar pertaruhan yang cukup berat, ya. Dan itu juga buat suaminya, pasti juga buat Atta gak gampang, gitu ya. Aku mendoakan terus bersama Bunda kemarin, kita mendoakan terus sampai kita di pesantren di Jember, di pesantren besar kita. Aku minta doa sama teman-teman di sana supaya benar Aurel nanti di kelahiran yang kedua bisa lancar, gitu. Dan pasti kita bangga semua lagi menunggu cucu yang kedua ini. Alhamdulillah, salah satu momen paling bahagia ya, aku tuh waktu di surprisein aja aku kaget gitu ya, karena posisinya itu sebelum umroh kan tiba-tiba kandungannya itu ternyata udah 3 bulan gitu ya. Jadi sebelum umroh pas kita cek tuh nggak ada bayinya gitu, maksudnya bukan nggak ada apa, pas tespek tuh nggak garis 2 gitu loh, nggak garis 2. Masih samar-samar, oh enggak lah. Jadi ya, si Aurel itu malah minum buat penahan apa ya, penahan PMS supaya bisa umroh gitu ya. Nah makanya aku kan kagetnya nggak percaya gitu, ini beneran. Jadi waktu di surprise kemarin aku tuh kaget tuh, merindingnya minta ampun, karena di Ka'bah kan mintanya, Aurel mintanya anak cowok gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu ya kalau dikasihnya apa, kita tetap senang dan bersyukur gitu. Karena punya Aminah tuh, punya anak cewek itu ternyata happy. Kalau punya Aminah ada 2 ya lebih happy gitu ya. Jadi nggak nyangka banget, karena udah ngetespek mulu gitu ya. Tapi ternyata sejak Februari itu Aurel udah nggak datang tamu. Ternyata emang Tuhan lagi nyiapin ada hadiah yang luar biasa. Apakah ada juga dalam program? Ada juga dalam program? Midamnya makan daging mulu. Jadi tadi malam aja aku nurutin midamnya jam 10 malam tuh harus berangkat habis dari acara. Kaget aku, Iya. Abang nemenin Aurel makan daging. Iya. Aku tahu dia kan mulutnya jauh, apa makanan tradisional. Iya. Dia itu daging mulu, akhir-akhir ini tuh kerjanya daging aja. Saya please lah, udah bener-bener meraung-raung, ya udahlah kita daging. Jadi sampai udah beli juga di rumah motongin daging, nggak tahu ya. Kata orang kan kalau mau anak laki-laki kan suka makan daging, tapi kita kan nggak tahu ya, ini aku belum tahu dan aku belum ngecek juga karena harus 4 bulan dulu baru bisa keluar gendernya. Nanti 4 bulanan kita kan udah deket ntar lagi nih, mungkin di akhir bulan ini kita akan pengajian lah di rumah, tapi keluarga-keluarga aja doain si bayi ini karena kita belum tahu juga ini cowok apa ceweknya. Tapi alhamdulillah kita memang udah tahan ini, nggak mau umumin. Jadi kalau ngelihat reaksi Pipi, Bunda Mimi itu udah biasa karena udah tahu dari kemarin gitu. Cuman kita tahan ini sampai udah 3 bulan, hampir 4 bulan baru, karena kan kita takut nanti ada pamali lah yang ngomong, ada inilah, ada itulah. Jadi kita memang tahan hampir 4 bulan baru kita tahu gitu. Hampir 4 bulan. Tepatnya lebih tahunya dokter, aku lupa ya, pokoknya hampir dikit lagi nih 4 bulan. Oh enggak program, ini natural. Ini kebobolan. Gak ada program-program, karena kalau program pasti program anak kembar. Karena kan pengennya dari dulu tuh kalau nanti terakhir pengennya tuh punya anak kembar. Tapi ini gak program, gak apa ya, memang kebobolan. Mencetak gol ya. Iya benar-benar. Jadi makanya kemarin itu kan baru dipotong, dia ngebakar lagi sampai matang gitu. Jadi daging-dagingnya dia bilang sendiri, tapi aku nanti digoreng lagi ya. Iya nggak apa-apa. Jadi abis dihidang dia goreng lagi. Cuman mungkin kalau di foto orang nggak ngeliat kan digoreng lagi. Jadi kemarin kalau ngeliat di fotonya aja. Tapi kalau awalnya makannya digoreng lagi. Aku juga selalu bilang gitu. Kamu nggak boleh makan yang mentah-mentah, kan dia suka salad, dia suka makanan aneh ya orang Jember, tapi sukanya tuh katanya dulu sering diajak bundanya tuh Bundanya yang ngajarin begitu. Makan Korea, makan Jepang. Jadi dia sukanya tuh sushi gitu-gitu ya. Kalau aku kan sukanya gulai, sayur asem, ikan asin gitu ya, ikan tongkol. Jadi beda gitu ya. Aku ini aman kan? Aman. Nanti dia tanya dokter gimana gorengnya ya. Kita selalu jalan. Kita alhamdulillah punya pengalaman pas hamil Aminah, jadi udah tahu ininya apa, larangan-larangannya. Iya, jadi setelah aku tahu dia hamil, sekarang dia lebih banyaknya di rumah ya. Lebih banyaknya tiduran. Ini sekarang juga dia kan bundanya baru pulang, ketemu bundanya, main-main di sana. Emang sekarang lebih banyak goler-goler sih.
Jadi dia kalau kerja juga yang sejam-sejaman, sejam setengah. Malah dia memang udah nggak tahu ya udah moodnya akhir-akhir itu dia lebih suka nge-live di rumah. Nggak mau dia syuting keluar atau apa, nggak mau. Kecuali ya kita nemenin Amina misalnya ke dokter, apa nemenin. Ya akhir-akhir ini malah nemenin USG gitu ya, USG cek dokter gitu. Yang mungkin teman-teman belum banyak yang tahu karena kita memang waktu itu nunggu banget gitu sampai hampir 4 bulan ini. Amina sendiri gimana Bang Atta untuk reaksinya sendiri, sudah dikasih tahu belum akan ada dedek? Nggak tahu ya, awalnya itu dia kayak belum seneng ya. Lebih ke apa ya, nggak ada ketawa-ketawanya gitu ya. Tapi per 2 hari ini itu aku ngelihat dia udah mulai seneng. Aku ngelihat dia sekarang udah main-main boneka kayak dipok-pokin tidur. Terus kalau ada boneka tuh ada dia udah bilang baby bobo, dia udah bisa ngomong nyanyi bobo, baby bobo gitu ya. Jadi dia udah ngomong, terus dia bonekanya dikasih selimut, terus dia main dot-dotan itu, ya mungkin feeling ya, itu feeling. Dan dia memang udah harus siap sebagai seorang kakak nantinya. Tapi karena awalnya dia belum ngerti gitu kan, waktu aku lihat reaksinya dia ngerti nggak ya di mamanya ini ada baby, ya belum segampang itu. Tapi kemarin juga pas USG kita ajak gitu, jadi dia ngelihat oh ini dalamnya ada babynya, ngetok pukul-pukul dokternya juga, jadi seru banget lah ya. Nanti kan, tapi kan dia umur yang nyerapnya lagi kuat. Semoga nanti pas lahir dia lebih ngerti. Itu ya, kok tahu aja, aku belum posting di Instagram. Aku peternakan itu emang terinspirasi malah dari Jember, karena aku ngeliat siapa Abah saudaranya Pipi itu, dia masa depannya tuh dia banyak kan di kampung tuh malah lebih nyantai-nyantai. Kenapa? Karena punya usahanya peternakan. Jadi kemarin memang kan kita udah deket Idul Adha nih bulan depan. Jadi aku ngeliat kandang, kok harga tanahnya tuh masih misalnya kan masih per meternya masih belum terlalu tinggi gitu. Terus ada yang nanti bisa partneran buat ngurusin. Jadi sekalian maunya tadinya investasinya buat Amina gitu sama adiknya. Jadi ntar kalau masa depan mereka ini ada farm Amina gitu. Jadi kemarin itu sih yang dilakukan, niatnya kayak gitu. Baik, oke, aku pengen menanyakan sama Mas Atta nih. Mas Atta sehat ya selalu ya? Sehat, semangat sekali nih kayaknya ya? Semangat. Waduh, lagi ceria banget nih kayaknya ya? Ceria, soalnya mau anak 2 jadi harus makin semangat. Mau anak 2 jadi harus makin berkobar lagi. Waduh. Karena memang benar, istri anak itu penyemangat kita dalam berkarya. Kalau nggak ada tuh hidupnya lebih hampa lah, kita kayak masih ada mikir mainnya, ininya itu. Kalau kayak gini tuh kita lebih fokus jadinya. Segera nih yang belum kawin nih. Waduh, ini banyak yang kepanggil nih kayaknya Mas Anang ya. Oke, Mas Atta, pengen tanya nih, kira-kira kalau misalkan dari kenapa mengajak Mas Anang atau Pipi untuk menyanyi bareng, itu kenapa alasannya? Jelas ya, saya punya mertua yang seorang legend, penyanyi legend Indonesia. Kalau tadi Pipi bilang beruntung ada kayak aku juga beruntung punya mertua kayak Pipi gitu ya. Karena memang aku ini orangnya hobi banget denger musik. Cuman aku tuh bukan lahir basic dari keluarga yang bermusik. Jadi dulu kan aku kayak mungkin kayak dari kecil nggak pernah diajarin itu ya, masuk ke sekolah musik atau apa gitu ya. Tapi tiba-tiba aku tuh secara langsung kayak Tuhan ngasih ekspres lah di musik. Karena tiba-tiba aku punya orang tua baru nih, yang bener-bener ya bisa dibilang musisi semua gitu ya. Dari Bapak Pipi Anang, Bunda Santi, Mimi Kade, itu mereka bertiga kan musisi-musisi yang udah di lapangan gitu, yang udah jauh lebih duluan daripada aku gitu. Tapi dengan adanya mereka, aku aja dalam hati kayaknya pelan-pelan aku harus, namanya keluarga itu kan saling saling melengkapi. Jadi di sini aku juga Pipi itu tipikal orang yang mau belajar hal baru gitu ya, walaupun misalnya dari anak muda nggak kayak aku ini udah lebih ngerti, kamu jangan sok tahu ya, aku lebih ngerti, kamu udah ini ikut aja kata nggak gitu. Tapi malah Pipi itu kayak beliau yang pengen menggali sesuatu yang baru, belajar yang baru. Karena di industri musik yang sekarang ini kan bukan hanya musik yang kayak dulu di radio ya, sekarang bukan hanya juga dulu di TV, sekarang ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, ada segala macam sosmed yang kita tuh kalau bikin lagu harus pikir juga nanti kalau di TikTok orang bakal ngapain ya dengan lagu ini, di YouTube biar trending orang dengernya kayak apa ya. Jadi
aku berpikir banyak hal lah di musik sekarang ini. Tapi kalau ditanya kenapa kepikir, selalu kepikir lah untuk collab sama Pipi, sama Bunda, sama Mimi, sama Arsi, sama iya Amora. Karena aku punya adik-adik yang punya talent gitu ya. Jadi ketika aku memang orang yang lebih suka nge-produce sesuatu musik, suka bikin musik itu sama tim-timku di kantor, jadi punya semangat yang lebih. Ternyata penyanyi-penyanyinya ada di sekitarku nih gitu. Apalagi istriku itu dari awal sebelum nikah sampai habis nikah bisa dihitung tuh karir hampir semua lagunya Aurel tuh aku ikut bikinnya. Jadi seneng gitu. Aku punya istri juga, penyanyi nih. Ya namanya bapaknya penyanyi ya. Jadi anaknya ya itulah. Jadi kalau ditanya senengnya, jadi jawabannya panjang karena aku hidup di ekosistem yang sekarang semuanya itu suka musik, semuanya penyanyi, bahkan pelaku industri gitu. Luar biasa sekali ya, wow. Tepuk tangan dong Mas Atta dong ya. Jadi memang berlatar belakang dari keluarga musik semua ya. Wah luar biasa sekali. Dan pastinya boleh sedikit nggak spill? Mungkin kita tahu di sini ada judulnya. Mungkin dari Atta sendiri bisa kasih tahu Mas judulnya dan artinya tuh apa sih sebenarnya? Gak semuanya mungkin orang Jawa di sini ya. Artinya itu mulyomu mulyoku. Ya, mulyomu mulyoku itu artinya adalah bahagiamu bahagiaku. Jadi lagu ini bergerak di dua pengalaman ya. Hidup itu kan gini loh, kalau laki-lakinya, ini laki-laki ya, hampir semua laki-laki 80% kalau ketemu aku punya pengalaman ditinggalin cewek. Iya, ini ditinggalin cewek dari dia sebelum nikah maupun setelah menikah. Nah, kalau yang sebelum menikah banyak banget pengalaman-pengalaman aku biar teman-temanku dan timku kalau lagi galau atau kerjanya mulai nggak fokus, kamu kenapa ditinggalin cewek ya? Ternyata tuh iya. Sebegitu pengaruhnya perempuan itu dalam kehidupan laki-laki gitu ya. Jadi waktu aku sama timku ya, ada Faiz, ada Bebek, ada Akasa, aku udah bilang, aku nge-brief, aku mau bikin lagu gimana cowok-cowok ini ditinggalin cewek gitu. Jadi memang banyak, ada yang karena mereka belum sukses, ada karena mereka kalah duit sama orang lain, dia naik motor, lawannya misalnya saingannya naik mobil. Itu pengalaman-pengalaman dasar banyak banget masyarakat yang kayak gitu. Bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Tapi yang aku mau tekanin kan di video klipnya, dia ini seorang pria ini walaupun dia belum sukses tapi dia ini lagi berusaha. Jadi siapa yang deketin dia pas dari nol sama pas sudah sukses itu selalu berbeda kan. Makanya di lagu ini tuh kayak gitu. Tapi kalau di aku sama Pipi yang di posisi yang sekarang, mulyomu mulyoku ini adalah untuk kayak apa ya? Kan kita punya anak cewek, pasti kita harus melepaskan anak cewek kita. Kalau Pipi ada Aurel, ada Arsi, aku nanti ada Amina. Nggak tahu ya anak kedua aku ini cowok apa cewek, aku nggak tahu. Tapi kalau aku punya cewek lagi, aku berarti harus suatu hari harus mulyomu mulyoku juga, bahagiamu bahagiaku. Aku harus melepaskan dia untuk orang lain membahagiakan dia, gitu. Jadi lagu ini penuh makna dan ada artinya. Dan kenapa bahasa Jawa? Ya Amina itu punya darah Jawa. Jadi walaupun aku itu Padang, Amina itu 50%-nya dia jaraknya Jawa. Dari Bapak E dan Mama E. Gitu loh, dari Bapak mamanya Aurel ini kan Jawa dua-duanya gitu. Walaupun Pipi ini Jawa Madura. Jadi ke anak ini, Amina ini juga harus bisa mengerti kalau dia leluhurnya itu punya darah Jawa ini kuat banget. Jadi mungkin dengan ini, dengan aku kenapa selalu nyentuh lagu Jawa, karena aku punya istri orang Jawa, karena punya anak juga punya darah Jawa, jadi pengen aja kita berkarya dengan bahasa Jawa. Baik, justru berlatar belakang dari teman-teman sekitar yang mungkin pernah ditinggalkan ya. Betul. Bukan pengalaman pribadi juga ya. Pengalaman dulu. Jadi kalau mau nulis tuh kayak gampang. Oh gitu. Kayak langsung curhat gitu ya di kertas ya. Oh gitu. Sama didukung lagi sama rekan-rekan di sekitar gitu ya. Benar. Aku setuju sih karena memang mungkin namanya kehidupan ada yang datang ada yang pergi gitu ya. Betul sekali. Wow. Nah, memang lagu yang sukses dari banyak bilang bahwa gimana sih ngarang lagu? Ngarang lagu memang source-nya adalah yang didengar, dilihat, dirasakan, ya. Tapi lagu yang sukses paling banyak adalah yang dia rasakan pada saat dia menciptakan. Itu pasti, karena getarannya jauh lebih kuat. Berdasarkan pengalaman experience Pengalaman sendiri, experience itu yang lebih kuat. Oke, baik. Nah, Mas Ana, aku pengen tanya Mas Ana nih. Kira-kira misalnya dari produksi rilis single ini untuk porsinya sendiri, Pipi memberikan ruang besar sekali atau bagaimana?
aku membebaskan dia karena apapun pikiran dia jauh lebih luas daripada aku. Aku hanya memiliki kebijaksanaan saja, pengalaman. Karena pengalamanku yang sudah 40 tahun di industri musik dan ya di situ bedanya movementnya dengan jiwa Atta yang masih muda dan keingintahuannya tinggi dan waktu belajarnya dengan tenaganya cukup kuat. Ini pasti jauh dia lebih luas dalam pengkaryaan maupun bagaimana nanti meminis karya ini akan masuk ke publik, untuk disampaikan ke publik. Dia akan jauh lebih mengerti suasananya. Jadi aku bilang aku pasrahkan 100% biar dia yang memikirkan ini semuanya karena memang awalnya dari Atta. Nah sempat trending juga nih di YouTube untuk single ini, ya kan? Karena benar-benar masih berasa, iya makanya ya, karena berasa banget ini lagunya tuh merasakan keterasaan kita semua nih ya kan, berdasarkan pengalaman percintaan atau kehidupan ya kan. Nah kira-kira misalnya dari proses untuk produksi singlenya sendiri itu aku dengar-dengar ada kerjasama Mas Atta sendiri yang ciptain. Iya, aku sama Faiz. Mas Faiz Randy. Iya, jadi aku tuh Oke. karena gini, aku ini basicnya nggak bisa main musik. Jadi aku butuh orang yang bisa main musik untuk aku nulis lirik, konsep atau nada gitu. Jadi itulah salah satu penyesalan ya buat aku tuh kenapa dulu aku nggak pernah belajar sama sekali. Ya memang dulu belajarnya itu cuma dagang ya. Tapi ada plusnya. Sekarang kalau dagang jadi bisa produksi lagu. Kan ada orang mungkin bisa musik tapi nggak bisa memproduksi ya. Jadi aku tuh menciptakan lagu tuh sama kayak berbisnis gitu. Gimana caranya memasarkannya, gimana campaign-campaignnya. Jadi berpikir sebagai pengusaha malah kalau lagi bikin lagu. Malah ini aku pertama kali kemarin lagi belajar bass di guru di sini nih, belakang tuh. Itu guru bassnya. Jadi ya malah aku sekarang ini lagi belajar musik gitu. Karena kadang-kadang kalau ditanya juga teman-teman gimana bikin lagunya tanpa musik gitu ya. Aku itu nggak malu untuk nyobain lagu itu pakai type beat. Jadi kan banyak free type beat tuh dari ada jutaan ribuan ya di internet. Jadi type beat itu aku pinjem buat aku ngenadain lagu. Nah habis type beat itu nggak ada, habis sudah selesai lagunya type beat itu aku hapus, baru runut lagi bikin musiknya. Makanya aku butuh kadang ada produser musiknya juga. Nah enaknya kalau kalau kayak Pipi kan bisa semuanya gitu. Musik ini bisa, pianonya bisa, ininya bisa gitu. Jadi disitulah yang aku akan mengejar pelajarannya lagi. Baik.